Terima kasih sudah menjawab email perkenalan kami. Jangan lupa ya untuk mengenai nama, jangan sampai kita salah nulis atau tipu, karena ini akan menjadi masalah yang sangat menentukan lanjut atau tidaknya. Bagi orang asing, nama sampai dengan salah disebut artinya kita tidak menghargai dia. Makanya Mas Dap selalu mengutip nama itu seperti apa yang tertulis. Ya. Oke, berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih di channel Mas Dap Indonesia. Jadi kali ini Mas Dap membuat video follow up atau lanjutan dari video yang sudah Mas Dap tayangkan mengenai riset mandiri untuk mencari buyer di luar negeri ya. Karena banyak sekali pertanyaan, Mas Dap saya sudah mengikuti langkah-langkahnya kok sampai hari ini email saya aja nggak dibalas dan lain sebagainya. Nah, untuk menjawab itu semua, Mas Dap akan membuktikan bahwa langkah-langkah yang Mas Dap sampaikan melalui video sebelumnya itu terbukti efektif dengan catatan kalau riset mandiri yang kita lakukan itu benar-benar riset mandiri yang mendalam, yang spesifik. Jadi tidak asal menemukan website terus dikirimi email penawaran ya. Jadi langkah-langkah berikutnya di dalam video ini akan menjadi bukti bahwa apa yang Mas Dap sampaikan itu berdasarkan pada pengalaman Mas Dap. Untuk itu sebelum dilanjutkan silakan diberikan likes kepada video ini, di-share supaya banyak orang yang tahu mengenai video-video tentang ekspor. Tuliskan pertanyaan kalian di kolom komentar dan tentu saja dukung channel Mas Dap dengan cara di subscribe. Ya, baiklah para Mas Daber. Jadi beberapa saat yang lalu Mas Dap sudah memberikan video tutorial mengenai riset mandiri, cara mencari buyer, ya, dan cukup menarik juga bagi para Mas Daber karena bisa dilihat dari yang memberikan komen feedback pada kolom komentar itu cukup banyak. Namun demikian, tidak sedikit pula yang mengabari atau memberikan feedback bahwa mereka tetap mengalami kesulitan di dalam menerapkan prinsip-prinsip yang ada di dalam video tersebut. Nah, di sini Mas Dap ingin membuktikan bahwa sebenarnya kalau riset mandiri itu dilakukan dengan cara yang teliti, yang intens, pasti akan bisa menemukan apa yang menjadi harapan kita ya. Karena rata-rata Mas Dap ini saya udah follow up tapi nggak ada balasan email dan lain sebagainya ya. Itu kalau dari yang Mas Dap lihat ya, karena terlihat yang dilakukan itu hanya sekedar riset tetapi tidak bisa menentukan segmen yang benar-benar sesuai. Nah, di sini Mas Dap menunjukkan website dari tempat Mas Dap ya. Produk-produknya seperti ini sebagai gambaran, jadi para Mas Dap bisa tahu ya. Ya. Nah, setelah ini nanti Mas Dap akan mencoba mencari dengan cara riset mandiri calon buyer yang akan ditawari produk tentu saja yang sesuai dengan apa yang produk Mas Dap punyai ya. Jadi ini ilustrasi produk yang akan Mas Dap jual dan Mas Dap akan melakukan riset mandiri untuk membuktikan bahwa dengan riset mandiri yang intensif dan mendalam bisa menemukan calon buyer yang tepat. Jadi ini adalah beberapa contoh produk yang ada di tempat Mas Dap ya. Jadi para Mas Daber bisa memiliki gambaran ya. Jadi produk-produknya itu beragam ya. Ya, jadi seperti ini. Nah, kebetulan berdasarkan pengamatan Mas Dap dan berdasarkan komunikasi dengan teman-teman eksportir yang lain, untuk saat ini volume produk yang diekspor untuk produk kerajinan itu berbahan seagrass. Seagrass itu yang seperti ini ya. Ini adalah bahannya seagrass. Ya, jadi materialnya seperti ini, itu seagrass. Nah, Mas Dap akan melakukan
yang namanya riset mandiri mencari calon buyer yang mengimport produk berbahan seagrass, ya. Dan Masdap akan mencoba fokus kepada market di Amerika. Seperti yang selalu Masdap sampaikan, kita harus bisa memaksimalkan fasilitas yang diberikan oleh internet secara maksimal, ya. Jadi jangan buru-buru berpikir untuk mengeluarkan modal, sementara di sisi yang berbeda kita bisa menemukan fasilitas-fasilitas yang memang sudah tersedia untuk kita manfaatkan dalam rangka riset mandiri. Tadi Masdap sudah menyampaikan bahwa produk yang lagi booming untuk diorder oleh buyer, khususnya di negara Amerika atau benua Amerika, adalah produk dari seagrass. Untuk itu Masdap akan melakukan googling atau pencarian informasi toko yang menjual produk berbahan baku seagrass di Amerika. Oke. Seagrass Basket Store USA, ya. Jadi kata kuncinya yang Masdap berikan tanda petik itu adalah seagrass basket. Jadi fokus lebih kepada toko-toko yang menjual seagrass basket. Maaf. Dan tokonya spesifik di Amerika. Oke. Nah, dari beberapa saat pencarian, akhirnya Google memberikan banyak sekali masukan-masukan, ya. Jadi kita bisa melihat seperti Walmart. Kebetulan Masdap tahu, ya, Walmart itu besar, tapi dia tidak hanya fokus kepada penjualan handicraft basket, dia juga menjual kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lain, ya. Kalau di Indonesia itu seperti di Ace Hardware, ya. Terus yang kedua, Target.com ini juga besar, tetapi Masdap merasa secara harga itu kurang bersahabat. Jadi Masdap tidak berani untuk melakukan penawaran kepada calon buyer ini, ya. Nih lihat, produk-produknya mirip dengan yang bisa dibuat di Indonesia. Namun demikian, kalau dilihat dari harga-harga jual mereka itu sungguh luar biasa murah, ya. Jadi Target.com itu dia spesialis pembelian dalam jumlah yang luar biasa besar, tetapi harganya nyaris tidak masuk akal, ya. Makanya Masdap tidak berminat. Etsy ini dia semacam marketplace di Amerika, ya, marketplace di Amerika khusus untuk produk-produk handmade. Nah, marketplace ini kalau di Indonesia setara dengan, ya, toko-toko online, fasilitas toko online seperti Tokopedia dan lain sebagainya. Jadi ini bukan sasaran yang ingin dicapai oleh Masdap. Amazon juga demikian, hingga BHG juga. Potriban ini dia memang spesialis untuk produk-produk handicraft di Amerika, ya. Jadi namun demikian untuk prosesnya ini harus melalui buying agent masuknya, ya. Nah, Masdap akan mencoba mencari yang direct buyer. Oke, kita cari dulu. Nah, ini kelihatannya oke. Masdap akan mencoba mempelajari satu website, yaitu The Container Store. Jadi ini toko kontainer, itu wadah, ya. Ya, nah, mereka ini kalau dilihat dari gambarnya, mereka juga menjual produk-produk handmade natural fiber, ya. Ini bisa dilihat produk-produknya, dan ini kan secara ilustrasi foto mirip dengan produk-produk yang ada di website tempat Masdap yang di awal tadi sudah Masdap tunjukkan, ya. Nah, Masdap akan mencoba mengulik dari website ini dengan cara riset mandiri. Baiklah, sebelum dilanjutkan, Masdap ingin mengingatkan bahwa ini adalah ilustrasi, ya. Kebetulan karena Masdap memiliki produknya adalah handicraft, makanya
cara risetnya pun cara riset untuk mencari handicraft ya. Dan karena kita itu bertujuan ekspor, makanya di awal tadi Mazda menggunakan kata kunci pencarian di Google juga dengan istilah bahasa Inggris. Jadi untuk para Mazdaber yang memiliki produk-produk lain yang bukan handicraft bisa melakukan tahapan-tahapan serupa, yaitu cari padanannya di dalam bahasa Inggris, cari di Google sampai dengan menemukan tokonya, kemudian dilakukan riset. Oke, secara singkat tadi Mazda udah menemukan satu website yang menarik, yaitu namanya The Container Store ya. Dan dari hasil pencarian di Google tadi menunjukkan bahwa website ini menjual produk yang khusus kontainer. Kontainer itu wadah, dan salah satu cabang atau tipe wadah yang mereka import atau mereka jual di Amerika adalah berwujud keranjang-keranjang berbahan alami. Salah satunya berbahan seagrass ya. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ya. Seagrass. Wadah basket itu sama dengan storage. Kita klik storage dulu. Ya. Nah, di dalam storage itu kan macam-macam. Ini cara riset yang benar ya. Kita lihat dulu, kita perhatikan, oh ternyata ada yang plastik juga, ada yang kain, ada yang dari kombinasi material. Nah, produk dari Mazda itu masuk di klasifikasi yang ini, decorative bins and baskets ya. Dilihat dari sini, makanya akan fokus di sini untuk melakukan riset mandiri. Klik ini ya. Ya, jadi dari kelompok dekoratif basket yang tadi kita pelajari, kita melihat bahwa produk-produk kerajinan basket yang dijual di sini itu mirip dengan range produk yang Mazda miliki ya. Contohnya ini dari enceng gondok ya. Bisa dilihat, untuk lebih meyakinkan kita baca sama-sama mengenai produknya. Oke, ini enceng gondok ya, harga jualnya dan lain sebagainya. Ini bisa kita ketahui ya. Ini termasuk popular woven basket ya. Jadi terus kita kembali lagi, kita lihat lagi produk yang mungkin mirip-mirip dengan produk yang kita miliki di sini. Ini juga kita lihat. Intinya sebanyak mungkin informasi kita cari supaya kita yakin bahwa oke, produk kita itu mirip dan bisa masuk kalau kita tawarkan kepada calon buyer ini ya. Jadi seperti itu kalau dilihat secara singkat, Mazda bisa menyimpulkan bahwa The Container Store itu juga memiliki produk-produk yang sejenis dengan produk dari tempat Mazda ya. Ini ada ini ya. Oke, bahkan ini pun woven ini ya, ini juga Mazda bikin. Oke, artinya dengan mempelajari ini semua, Mazda tahu bahwa potensi atau peluang Mazda untuk melakukan penawaran kepada The Container Store itu terbuka ya, terbuka karena produk-produknya juga yang handmade, handicraft itu rata-rata berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia ya. Jadi ini menambah informasi supaya kita bisa tahu dan kita merasa pede untuk menawarkan produk kita, karena kita melihat bahwa calon buyer ini adalah calon buyer yang tepat untuk kita berikan penawaran ya. Nah,
Setelah kita meyakini itu semua, kita kemudian akan melangkah pada tahap yang selanjutnya. Mari kita lanjutkan. Jadi seperti tadi, setelah kita melakukan riset, mencari informasi, khususnya fokus kepada produk-produk yang dijual oleh calon buyer tersebut, dan kita sudah mendapatkan informasi secara gamblang bahwa produk dari tempat kita, ya dalam hal ini di perusahaan Masdap yang ada di website juga, itu ternyata mirip dan mendekati dengan produk yang dijual oleh calon buyer yang bernama The Container Store ya. Nah, untuk itu langkah berikutnya adalah kita akan mencoba menghubungi, mengkontak untuk melakukan perkenalan diri kepada calon buyer ini ya. Di dalam website ini biasanya informasi mengenai cara mengontak atau menghubungi itu ada di bagian atas atau biasanya ada juga di bagian bawah seperti ini. Nah, kebetulan biasanya untuk kontak itu maksudnya di customer service. Ya, dan untuk buyer ini ada di bagian halaman bawah pada bagian customer service. Ya. Dari semua ini yang paling mendekati adalah yang bisa kita hubungi, yaitu bagian contact us. Kita klik. Ya. Biasakan budaya membaca atau literasi kita ya. Jadi kita jangan buru-buru. Semua proses yang dilakukan dengan terburu-buru akan tidak maksimal. Untuk itu, di dalam melakukan riset mandiri pun Masdap selalu mencoba mencerna pelan-pelan secara detail mengenai bagaimana caranya supaya kita bisa memperoleh hasil yang maksimal. Nah, di dalam halaman Contact Us ini itu ada informasi yang cukup komprehensif ya. Melalui halaman ini Masdap bisa menyatakan bahwa The Container Store itu termasuk perusahaan yang sudah di-manage atau dijalankan dengan baik secara sistem ya. Karena semua hal sudah dicantumkan di dalam website mereka ya. Nih, contact us. Do you have a question? We are here to help. Jadi apakah Anda memiliki pertanyaan? Kami di sini untuk membantu ya. Di sini diterangkan bahwa mereka dapat ditelepon di sini ya, nomor ini, dan dapat di email di sini ya. Untuk yang berasal dari tenaga ahli mereka. Nah, dan here are some common inquiries we received that may be of help. Jadi ini ada beberapa topik-topik yang biasanya ditanyakan kepada mereka yang mungkin bisa memudahkan kita untuk mencari contact person yang tepat ya. Nih, yang pertama itu di mana kami bisa mendapatkan frequently asked question, pertanyaan yang sering ditanyakan itu bisa visit help section. Ya, tertarik untuk berkarir di perusahaan ini, visit career section. Ya, saya mencari tokomu yang dekat dengan saya, kunjungi ini finance store. Ya, I would like to update my direct email preferences ya, ingin mengupdate email preferences-nya, klik ini. Ya, saya ingin keluar dari mailing listmu, klik ini. Ya, nah ini yang menarik untuk kita perhatikan ya, untuk contoh. Jadi di sini ya, di bagian ini, I have a product to be considered for possible sale at the Container Store ya. Ini artinya saya memiliki sebuah produk yang bisa dipertimbangkan untuk kemungkinan dijual pada The Container Store. Nah, berarti ini sesuai dengan yang ingin Masdap sampaikan. Nah, ya. Jadi, untuk bisa menyampaikan ini, Masdap diarahkan untuk menghubungi our
buying department. Ya, ini Masdap klik. Oke, perhatikan di sudut kiri bawah, begitu kursor kita arahkan ke link kata buying, itu di bagian bawah ada alamat email ya, mail to new products@containerstore.com. Itu yang email yang akan kita gunakan. Jadi setelah kita mendapatkan alamat email tersebut, kemudian Masdap mengirimkan email sesuai dengan informasi yang ada di dalam Contact Us page atau di halaman Contact Us di website buyer ya. Tadi alamatnya ini adalah newproducts@containerstore.com dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan apa yang para Masdap berdapatkan. Kemudian Masdap mengirim email, prinsipnya ini memperkenalkan nama perusahaan Masdap. Perusahaan Masdap itu bergerak di bidang apa, lokasinya di mana, sudah melakukan ekspor sejak kapan, ke market mana, dan spesialisasinya itu adalah produk apa. Itu diterangkan di paragraf pertama ya. Jadi di situ Masdap menerangkan bahwa perusahaan Masdap itu namanya Mulyasiwi Abadi ya, manufacturer dan eksportir untuk handmade home decor produk yang lokasinya di Yogyakarta. Sudah melakukan ekspor sejak 2003 ke Amerika dan Eropa ya. Spesialisasinya adalah membuat produk handmade home decor yang berbahan baku, bahan-bahan natural seperti enceng gondok, sigras, dan lain sebagainya. Itu di paragraf pertama untuk memperkenalkan. Kemudian paragraf yang berikutnya, yang seperti Masdap blok biru ini, menerangkan bahwa tujuannya apa sih? Yaitu, jadi secara prinsip di paragraf kedua menerangkan, kami secara tidak sengaja menemukan website Anda dan ternyata setelah kami perhatikan produk-produk yang ada di website Anda itu sangat menarik dan kami melihat bahwa itu mirip dengan produk kami ya, khususnya di bagian yang mana ya. Karena produk yang Anda jual itu juga merupakan bagian dari kekuatan spesialisasi kami, maka kami ingin memberikan penawaran produk kami supaya bisa semakin melengkapi koleksi yang sudah ada ya. Untuk bisa mendapatkan gambaran tentang produk kami, silakan mengunjungi website kami di www.mulyasiwiabadi.co.id. Terus paragraf 3 itu closing ya. Closing. Jadi semoga email ini bisa diterima dengan baik dan kami sangat menghargai feedback atau komentar atau jawaban dari Anda terhadap email ini. Terima kasih. Itu intinya di dalam email introduction kepada calon buyer yang Masdap lakukan. Silakan para Masdaper perhatikan kapan email ini Masdap kirim ya. Nah ini email dikirim itu pada tanggal 7 hari Rabu ya. Kemudian Masdap mendapatkan reply atau jawaban ini pada tanggal 7 juga, cuma beda waktu ya. Jadi ini waktu Amerika ya. Jadi jam 24.09 Masdap mengirimnya tanggal 7 jam 10.11, artinya sekitar 10 jam setelah Masdap email, Masdap mendapatkan jawaban dari pihak The Container Store yang pada saat awal Masdap tidak tahu siapa orangnya, kemudian yang menjawab itu langsung spesifik bernama Martha Molin ya. Jabatannya New Products Manager dari toko The Container Store ya. Jawabannya bisa dilihat di sini ya. Bisa dilihat ya. Terima kasih sudah mengirim email kepada kami. Artinya dia mengapresiasi ya. Can you tell me, dapatkah Anda informasikan retailer atau toko-toko di Amerika yang saat ini sedang Anda supply produknya di Amerika? Ini tujuannya Masdap bisa memastikan bahwa
calon buyer ini, the container store, itu ingin mencari tahu, mencari gambaran lebih mengenai perusahaan Masdap. Seberapa kredibel. Karena kalau dilihat nanti produk Masdap sudah masuk ke toko-toko di Amerika dan tokonya itu cukup kredibel, artinya akan membuat calon buyer ini semakin yakin untuk bekerja sama dengan tempat Masdap ya. Ya, jelas ya. Nah, dengan demikian, Masdap merasa ini arahnya sudah cukup positif. Dalam hitungan 10 jam, email yang Masdap kirim sudah mendapatkan respon dari calon buyer ini. Ya, tentu saja Masdap pun tidak ingin melewatkan kesempatan yang baik ini. Kemudian Masdap juga mereply lagi kepada calon buyer ini, ya, memberikan jawaban yang lebih definitif, yaitu seperti ini. Hai Marta, ya, namanya kan Marta tadi. Terima kasih sudah menjawab email perkenalan kami. Jangan lupa ya untuk mengenai nama, jangan sampai kita salah nulis atau tipu, karena ini akan menjadi masalah yang sangat menentukan lanjut atau tidaknya. Bagi orang asing, nama sampai dengan salah disebut artinya kita tidak menghargai dia. Makanya Masdap selalu mengutip nama itu seperti apa yang tertulis ya. Terima kasih sudah membalas email perkenalan kami. Saat ini kami melayani buyer ini ya di Amerika. Meski demikian, kami masih ingin mengembangkan market kami di Amerika dengan melayani semakin banyak klien. Ya, ini email ini Masdap kirimkan pada tanggal 8. Ya, Masdap kirimkan pada tanggal 8. Dan karena ini weekend, kemungkinan besar ya berharapnya mungkin akan mendapatkan feedback atau respon nanti pada awal pekan atau Senin depan. Oke, demikian video kali ini yang menegaskan kembali bahwa selama proses-proses yang Masdap sudah sampaikan itu diikuti dengan baik, risetnya juga riset yang benar-benar mendalam, Masdap bisa membuktikan bahwa respon dari calon buyer yang kita lakukan pendekatan, kita berikan marketing email itu akan merespon dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, mengenai apakah nanti endingnya akan menjadi order atau tidak, itu tergantung dari kemampuan kita untuk memfollow up korespondensi ini dengan sebaik-baiknya. Jadi, bagi kalian para Masdaper tidak ada kata lagi mengatakan bahwa, wah, Masdap saya capek, email saya nggak ada yang balas segala macam. Teliti kembali apakah email yang kalian kirim atau riset yang kalian lakukan sudah tepat sasaran atau belum. Oke? Seperti biasa, kalau kalian memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian menyukai, dukunglah channel ini dengan cara di like dan di subscribe. Sekali lagi, matur nuwun, salam Indonesia.